Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Roh Kudus bukanlah tamu sementara yang datang dan pergi. Salah satu mukjizat terbesar dari Injil bukan hanya bahwa dosa-dosamu telah diampuni. Mukjizat yang jauh lebih besar adalah bahwa Allah sendiri telah memilih untuk tinggal di dalam dirimu. Dalam perjanjian lama, hadirat Allah dikaitkan dengan bait suci yang dibangun oleh tangan manusia. Orang-orang harus datang ke sana untuk mengalami hadiratnya. Namun karena karya Yesus Kristus yang telah selesai di kayu salib, segalanya berubah. Tabir bait suci terbelah. Penghalang antara Allah dan manusia disingkirkan. Dan kini Roh Kudus tinggal untuk selama-lamanya di dalam setiap orang yang percaya. Engkau tidak lagi berusaha mendekat kepada Allah. Allah sendirilah yang telah datang mendekat dan menjadikan dirimu tempat kediamannya. Wow, Yesus berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan para pengikutnya sebagai yatim piatu. Ia berjanji bahwa Sang Penolong akan datang dan tinggal bersama mereka untuk selama-lamanya. Perhatikan kata itu, selama-lamanya. Roh Kudus bukanlah tamu sementara yang datang dan pergi, tergantung pada baik atau buruknya kehidupanmu. Ia adalah karunia Allah yang kekal bagi setiap orang yang menaruh imannya kepada Kristus. Kehadirannya dalam hidupmu didasarkan pada karya Yesus yang telah selesai, bukan pada konsistensi perilakumu. Alkitab menyatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Renungkanlah betapa luar biasanya kebenaran ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi telah memilih untuk tinggal di dalam dirimu. Engkau bukan bejana kosong yang berharap suatu hari nanti Allah akan datang memenuhi hidupmu. Engkau telah dipenuhi oleh Roh-Nya. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kini tinggal di dalam dirimu. Engkau membawa kehidupan kebangkitan kemanapun kau pergi, karena Kristus telah menjadikan dirimu tempat kediamannya. Banyak orang percaya menghabiskan hidupnya dengan terus meminta Allah agar datang lebih dekat. Padahal perjanjian baru terus-menerus mengingatkan bahwa ia sudah melakukannya. Salib telah menyingkirkan setiap penghalang yang memisahkanmu dari Bapa. Ketika engkau percaya kepada Yesus, Roh Kudus bukan sekedar menyewa sebuah kamar di dalam hatimu. Ia datang untuk tinggal bersamamu untuk selama-lamanya. Engkau tidak perlu takut akan ditinggalkan, karena Roh Allah telah memateraikan engkau sebagai miliknya. Haleluya. Roh Kudus tidak tinggal di dalam dirimu untuk terus-menerus mengingatkanmu akan kegagalanmu. Ia tinggal di dalam dirimu untuk menyatakan Yesus. Ia terus mengarahkan hatimu kepada kebenaran, bahwa engkau telah dibenarkan di dalam Kristus, kepada identitasmu sebagai anak Allah yang dikasihi, dan kepada kasih Bapa yang tidak pernah berubah. Ia tidak membesarkan kelemahanmu. Ia memuliakan karya anak Allah yang telah selesai. Pelayanan Roh Kudus selalu berpusat pada penyataan Kristus dan mengingatkanmu akan segala sesuatu yang telah menjadi milikmu karena Dia. Karena Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, engkau tidak pernah menjalani hidup ini sendirian. Setiap percakapan, setiap tantangan, setiap kemenangan, dan setiap saat yang sunyi dijalani bersama hadirat Allah yang tinggal di dalam dirimu. Engkau tidak perlu menciptakan hadiratnya melalui penyembahan yang sempurna atau doa yang tanpa celah. Hadiratnya sudah menjadi kenyataan dalam hidupmu. Engkau akan semakin menyadari kehadirannya, tetapi engkau tidak mungkin menjadi lebih didiami oleh Roh Kudus daripada keadaanmu saat ini. Roh Kudus juga menghasilkan buah dalam hidupmu. Perhatikan bahwa buah bertumbuh secara alami karena tetap terhubung dengan sumbernya. Demikian pula hidupmu akan diubahkan ketika engkau terus memusatkan perhatianmu kepada Yesus. Engkau tidak perlu memaksa dirimu untuk menjadi lebih penuh kasih, lebih bersukacita, lebih damai, atau lebih sabar. Semua itu mengalir dari kehidupan Kristus yang ada di dalammu. Perubahan bukanlah sesuatu yang engkau capai dengan usahamu sendiri. Perubahan adalah pribadi yang tinggal di dalammu sedang menyatakan kehidupannya melalui dirimu. Ketika ketakutan membisikkan bahwa engkau lemah,
Ingatlah siapa yang tinggal di dalammu. Ketika rasa malu mengatakan bahwa engkau tidak layak, ingatlah siapa yang telah menjadikanmu baitnya. Ketika kesepian berusaha menguasai hatimu, ingatlah bahwa engkau tidak pernah sendirian. Roh Kudus bukan hanya berada di sampingmu, Ia tinggal di dalam dirimu. Setiap langkah yang kau ambil adalah langkah yang ditemani oleh hadirat Allah yang hidup, yang berdiam di dalam Anaknya yang terkasih. Hari ini tariklah napas yang dalam dan ingatlah kebenaran yang luar biasa ini. Engkau tidak sedang mencari hadirat Allah, karena hadiratnya telah terlebih dahulu menemukanmu. Engkau tidak sedang berharap agar Ia suatu hari nanti masuk ke dalam hidupmu, karena Ia telah melakukannya. Melalui karya Yesus Kristus yang telah selesai di kayu salib, Roh Kudus tinggal di dalammu untuk selama-lamanya. Engkaulah baitnya, tempat kediamannya, dan anak yang dikasihinya. Kemanapun engkau pergi, Allah menyertaimu, karena Ia telah memilih untuk menjadikan hatimu rumahnya untuk selama-lamanya.